Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang bab terakhir, materi terakhir dalam semester 1 ini. Ini tentang sejarah Nabi Muhammad. Jadi anak-anak yang punya buku paket ini, yang warna biru ini, boleh buka halaman 96. Buka halaman 96. Oh, kebalik. Halaman 68. 68 tentang sejarah Nabi Muhammad. Sebelumnya Nana ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Jadi Nabi Muhammad adalah dia lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin di tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena dulu belum ada tanggal, belum ada kalender kayak sekarang. Jadi di tahun kelahiran Nabi itu ada kejadian, ada peristiwa di mana Ka'bah itu mau diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Itu tepatnya kira-kira kalau di tanggal di tahun 20 April 517 Masehi. Itu lahirnya Nabi Muhammad. Nah, waktu itu gajahnya dikalahkan oleh pasukan oleh burung ababil, yang mana burung ababil itu membawa batu-batu dari neraka. Ketika dalam kandungan, jadi waktu ibunya Muhammad yang bernama Siti Aminah itu hamil, bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi bapaknya bernama Abdullah itu sudah meninggal dunia. Dan pada usia 6 tahun ibunya juga meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad ketika baru lahir itu sudah menjadi anak yatim, dan ketika usia 6 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Itu Nabi Muhammad. Terus setelah 6 tahun dia dititipkan ke kakeknya. Kakeknya itu bernama Abdul Muthalib. Jadi kalau Abdul Muthalib ini seorang pemuka Quraisy atau orang dihormatin, atau juga dia ini sebagai, gampangnya kalau sekarang sebagai wali kota atau presiden, orang yang punya kekuasaan di kota Mekah. Nah, di keistimewaannya Muhammad waktu kecil itu sudah boleh bermain di hamparan tikar yang disediakan khusus untuk beliau di kota Mekah. Jadi waktu itu di sisi Ka'bah. Jadi waktu itu Muhammad kecil sudah bermain-main di Ka'bah ya, nggak kayak anak kecil yang lainnya dia bisa bermain di Ka'bah karena emang dia itu seorang cucunya pemuka agama, cucunya tokoh agama, cucunya wali kota, sehingga dia mempunyai keistimewaan bisa atau boleh bermain di mana saja, termasuk bermain di Ka'bah. Jadi Muhammad sangat senang sekali waktu itu sampai usia 8 tahun, 9 tahun kakeknya meninggal dunia. Jadi kakeknya itu tinggal sebentar, atau Muhammad tinggal cuma sebentar dengan Nabi Muhammad dengan kakeknya, karena kakeknya di usia 8 tahun atau 9 tahun itu meninggal dunia. Nah, sejak kakeknya meninggal itu Nabi Muhammad sedih, dan dia akhirnya dititipkan ke pamannya bernama Abu Thalib. Nah, pamannya ini maksudnya bukan pemimpin agama, orang biasa aja, tapi dia orang yang sangat baik hati, mulia, dan juga disegani karena dia kalau sekarang gampangnya sebagai ya kayak preman gitu lah ya, banyak anak buahnya, banyak punya kedudukan, banyak anak buahnya, sehingga banyak orang takut sama dia. Nah, di usia 12 tahun Muhammad tuh sering diajakin sama pamannya Abu Thalib itu ke negeri Syam untuk dagang, untuk jualan. Akhirnya dia juga sering diajak sama pamannya itu menyaksikan faktor sejarah, menyaksikan fakta-fakta sejarah
bukti-bukti sejarah seperti kota Madian, negeri Samud, dan lain-lainnya. Itu merupakan pengalaman berharga. Sampai pada suatu hari Muhammad itu pamannya itu ketemu sama seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhaira. Bukhaira ini adalah pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi dan berpesan pada Abu Thalib bahwasanya nanti dia akan menjadi orang besar, seorang pemimpin dunia, dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka dari itu Abu Thalib bercerita jangan sampai untuk menjaga keponakannya jangan sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi, karena nanti orang-orang Yahudi akan membunuh pada Muhammad. Setelah itu dia Abu Thalib itu kalau pergi ke Syam ya sesuai keperluan aja, nggak lama-lama habis itu pulang lagi ke Mekah. Nah, anak-anak Nabi Muhammad juga di usia 12 tahun itu juga sudah sebagai penggembala kambing. Awalnya milik pamannya sendiri, terus karena sudah dipercaya, dia akhirnya dititipi kambing punya keluarganya, punya warga-warga di sana di Mekah. Akhirnya banyak sekali, sehingga membuat Muhammad kecil itu menjadi orang yang sifatnya ulet, sabar, tabah, tenang, terampil, dan juga dipercaya oleh orang-orang atau warga di Mekah. Dalam usia 15 tahun ada peristiwa bersejarah namanya Perang Fijar. Nah, Muhammad di sini waktu itu perang ini perselisihan antara suku Quraisy dengan suku Quraisy dan suku Kinayah dan suku Qais Island di pihak lainnya. Nah, perang ini Muhammad berperan sebagai orang yang memasukkan busur panah itu ke dalam wadahnya. Jadi di usia 15 tahun Muhammad sudah belajar untuk berperang. Nah, terus strategi, sudah melihat perang tuh seperti ini tuh, kayak gitu. Terus juga beranjaknya usia dia sudah mulai bergabung ke organisasi kepemudaan, kayak kalau sekarang gambarnya kayak PMR, kayak Pramuka, kayak OSIS, kayak gitu. Karena kota Mekah sejak ditinggal kakeknya meninggal, kan tadi kakeknya Abdul Muthalib itu kan sebagai pemuka agama ya, sebagai tokoh agama. Itu sejak meninggal tuh acak-acakan, banyak kekacauan, pemrosotan, banyak perampasan, pemerasan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan itu parah banget itu sejak meninggalnya Abdul Muthalib. Nah, jadi Muhammad tuh akhirnya merasa gimana, nggak nyaman gitu kan, dan dia sering ngajak musyawarah dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Asad, keturunan dari Bani Zuhroh, Bani Tamim, dan semuanya itu dia tuh sering ngajak musyawarah, sering ngebaksos, nggak ikut acara ke sana, ikut acara ke sini, membantu dari kegiatan-kegiatan sosial. Jadi namanya itu anggota Hilful Fudul, jadi pembela kebenaran dan perdamaian. Itu Muhammad di usia belasan tahun ya waktu itu ya, sudah mulai ikut gencar dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, usia mau terus beranjak sampai ketika usia 25 tahun dia mulai mencari nafkah, mulai bener-bener serius cari nafkah untuk membiayai kehidupannya sendiri. Karena kan dia juga udah lama gak enak kan tinggal sama pamannya. Dia akhirnya berusaha dagang, dan dia kerja atau magang kepada seorang janda kaya raya namanya Khadijah, Siti Khadijah. Dan dia ditemani pembantunya, jadi ada ya ininya kayak manajernya gitu kan, manajernya dari Khadijah ikut membantu dagang Muhammad. Dia juga si Maisel tuh melihat si Muhammad tuh kalau dagang jujur, sopan, sehingga cepat laku dan keuntungannya banyak. Jadi Muhammad itu kalau dagang dia nyampe di tempat kosnya dia dagang, tempat posnya dia dagang itu baru nyampe udah diborong orang, langsung laku cepet banget. Nggak kayak kita di Cilegon apa di Indonesia itu kan, kalau jual harus diposting dulu gambarnya, harus masukin aplikasi ini, masukin ke Tokopedia, masukin banyak lah kayak gitu. Kalau Muhammad nggak, langsung laku abis. Dan semua hasil keuntungan uangnya itu langsung diberikan kepada Khadijah, janda kaya raya tadi itu. Dia hanya senang, gembira, tulus dengan Muhammad, sehingga
Dia sukses, ketika dagang tuh sukses banget. Dan Maisarah, jadi Maisarah itu cerita kepada Khadijah bahwasanya Muhammad itu kalau jualan orangnya baik, orangnya halus wataknya, dan juga budi pekertinya. Jadi Khadijah ini seorang janda kaya raya yang banyak disukai oleh pemuka-pemuka agama di kota Mekah. Banyak yang senang sama dia, mau nikahin dia, ngelamar Siti Khadijah. Tapi sama Siti Khadijah nggak diterima, nggak mau dia. Nah ketika melihat Muhammad tiba-tiba timbul perasaan cinta, senang, sayang sama Muhammad. Akhirnya si Muhammad, Siti Khadijah itu berniat untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Betul, ketika Muhammad usia 25 tahun dan Khadijah usia 40 tahun, tetap cantik ya, 40 tahun, karena dia kan orang kaya raya, seling perawatan. Sehingga setelah mengetahui kepada Nabi Muhammad, dia menemukan sosok orang yang didambakannya selama ini, orang yang benar-benar diidamkan, pengen selama ini. Dia cerita-cerita sama Nafisah, sama pembantunya juga, binti Muniyah. Dia cerita curhat-curhat sama dia, dan untuk berniatan untuk memanjurkan Nabi untuk menikah pada Siti Khadijah. Akhirnya Muhammad menjujinya, setuju, dan Muhammad melamar Khadijah dengan mahar 40 ekor unta. 20 ekor unta. Banyak sekali ya, 20 ekor unta. Dan mereka setelah pernikahan itu memiliki 6 dikaruniai 6 anak: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Dari 6 anak ini 5 diantaranya meninggal dunia. Tersisa Fatimah Az-Zahra yang lama lebih hidup, maksudnya pasti hidupnya sampai dewasa, dan mempunyai seorang anak. Jadi cucu Muhammad hanya ada dari jalur Fatimah Az-Zahra, yang lainnya nggak ada. Sejak menikah dengan Siti Khadijah, Muhammad juga sering bergabung oleh pemuka-pemuka agama di Quraisy. Dia sering ikut rapat, semakin terkenal dalam ketertiban memperbaiki Ka'bah. Tadi kan Paman katakan bahwasanya ketika setelah meninggalnya Abdul Muthalib, itu banyak kerusakan-kerusakan di kota Mekah. Nah sejak Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya raya, sehingga dia sering membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang teraniaya, diberikan harta, diberikan kebaikan-kebaikan seperti itu. Waktu itu pernah di Ka'bah itu kena banjir besar, sehingga dindingnya mengalami kerusakan. Nah dia ikut tuh berusaha mengangkat batu meninggikan dinding Ka'bah itu. Nah ketika mereka mau mengangkat Hajar Aswad, batu hitam itu pada ribut, pada pengen duluan, semuanya pengen jadi orang pertama yang ngangkat batu itu. Padahal suku-suku di sana banyak, pemuka agamanya banyak yang ingin juga jadi orang pertama yang simpen batu itu di Ka'bah. Akhirnya Muhammad terpilih sebagai hakim. Dia minta sebuah sehelai kain, ya kan, terus kain itu dihamparkan, dilebarin gitu, batunya disimpan tengah-tengah, di tengah-tengah kain itu. Terus Muhammad minta, udah gini aja bapak-bapak, semuanya ini batu kita simpan di kain, terus batunya kita angkat bareng-bareng, dan kita simpan semuanya dari pemuka-pemuka itu pegang ujung kainnya, terus kita angkat bareng-bareng kayak gitu. Nah akhirnya mereka semua puas. Iya juga, kenapa nggak kepikiran ya. Jadi semua orang merasa meletakkan batu atau Hajar Aswad sebagai orang pertama. Itu Muhammad. Sejak saat itulah Muhammad diberikan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang baik begitu-begitunya, dan juga menjadi orang yang luar biasa. Jadi bersatu gara-gara Muhammad. Jadi mereka tuh yang awalnya bertikai ribut jadi bersatu gara-gara Muhammad. Nah sejak menikah dengan Siti Khadijah, Muhammad sering pergi ke Bukit Nur, pergi ke Gua Hiro untuk melakukan tafakur atau meminta kepada Tuhan, kepada Allah, minta petunjuk supaya kota Mekah ini terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kalau Muhammad itu biasanya kalau ke Gunung Gua Hiro itu bawa bekal dari rumah sampai sana dihabisin, nanti udah habis dia pulang lagi, bawa bekal lagi, berangkat lagi, kayak gitu terus. Dan pada suatu hari dia tuh ketika ke Gua Hiro,
dia mendapati didatangi oleh putih-putih, sosok putih-putih yang mana dia tuh mengajari ngaji, diminta untuk baca Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini turun sebagai ayat pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Jadi putih-putih itu adalah malaikat Jibril yang menurunkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang mana perintahnya itu untuk membaca. Jadi Muhammad di usia 40 tahun itu belum bisa baca tulisan Arab ya. Dan di sini dia langsung diajarin oleh malaikat Jibril. Sepulang dari itu, ketika dia mendapatkan malaikat Jibril itu, pulang ke rumah, biasanya kan dia pulang ya biasa aja gitu kan, gak ada apa-apa, ambil bekal berangkat lagi. Nah ini malah takut, gemetar, kedinginan, masuk angin. Sehingga Muhammad itu ketika masuk ke dalam rumah, ditanya sama istrinya, "Hei Muhammad, apa yang terjadi kok kamu jadi kayak orang ketakutan kayak gitu?" "Hei istriku, selimuti aku, tutup badanku dengan selimut." Dia ketakutan. Akhirnya dia cerita, tadi saya patuh di Gua Hiro, ketemu sosok putih-putih yang mana dia tuh ngajarin saya baca. Langsung Siti Khadijah bilang, dan dia oke, saya sekarang akan ceritakan ini kepada paman saya, namanya Warokoh. Warokoh itu adalah seorang pendeta dari suku, seorang pendeta yang mana pendetanya itu setelah diceritakan peristiwa tadi, dia bilang bersyukur. Yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. "Baik-baiklah menjaga dia, tabahkan hatimu Muhammad, karena engkau menjadi Tuhan, menjadi utusan Allah, utusan Rasul. Jangan takut, tapi bergembiralah dengan wahyu itu." Jadi Muhammad baru menyadari bahwasanya yang datang itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertama kepada Muhammad. Sejak saat itulah Muhammad menjadi seorang nabi, seorang rasul di usia 40 tahun. Berarti usia Khadijah adalah 55 tahun. Sejak saat itu pertama turun wahyu, itu Jibril gak pernah turun lagi, dan Muhammad masih terus-terusan ketakutan, kedinginan, tadi masih pakai selimut aja gitu kan. Dan turunlah ayat yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, fathiyabaka fatahhir, warrijza fahjur, wala tamnun tastakthir, wal rabbika fasbir. Nah, isinya, wahai orang berselimut, bangun. Berikanlah peringatan kepada orang-orang di sekitarmu, pada keluargamu, bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak karena Tuhanmu. Bersabarlah. Ini perintah kepada Muhammad untuk menyebarkan kebaikan atau memberikan peringatan pada kaum-kaum Quraisy atau kaum-kaum yang ada di kota Mekah waktu itu. Jadi kan kami katakan waktu itu Mekah adalah kota dengan acak-acakan setelah meninggalnya Abdul Muthalib. Nah, setelah mengetahui ini, Muhammad diminta untuk memberikan peringatan. Betul, Muhammad diingatin sama Allah langsung untuk bangun. Dia ngajak ngaji teman-temannya dulu. Pertama Abu Bakar, terus ada istrinya Siti Khadijah, ada anak-anaknya dari Ali bin Abi Thalib, anaknya Abi Thalib ya, keponakannya ya. Terus ada Zaid. Dan waktu itu karena masih sedikit jamaahnya, Nabi ngajak ngajinya itu dengan bersembunyi, pindah ke sana, pindah ke sini, ke rumahnya Arkam, ke rumahnya, ganti-gantian kayak gitu. Jadi awalnya dia tuh Nabi Muhammad masih belum berani langsung secara terang-terangan mengajak ngaji pada kaumnya. Nah, setelah 3 tahun kira-kira, ada ayat lagi turun, isinya fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Surat Al-Hajr ayat 94. Sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi perintahnya adalah untuk memberi peringatan kepada orang-orang dan tinggalkan perbuatan yang keji, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi anak-anak dulu itu penduduk Ka'bah itu banyak orang yang animisme atau dinamisme,
yang mana mereka tuh menyembah pada patung, pada berhala, belum menyembah pada Allah. Orang musyrik, dia menyekutukan Allah. Sehingga Muhammad berniat waktu itu mengajak orang-orang yang ada di Ka'bah atau di Mekah untuk pergi ke Bukit Sofa yang ada dekat Ka'bah. Bukit Sofa. Datang semuanya orang ke Bukit Sofa, dan Muhammad langsung di sana pidato atau khutbah, menyatakan bahwasanya saudara-saudaraku, apakah jika aku berkata pada kalian di belakang bukit ini ada orang yang berperang melawan kalian percaya? Iya, percaya, karena engkau adalah seorang al-amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau demikian, wahai saudaraku, hendaklah kalian hanya langsung dia khotbah. Dia meminta semua hambanya itu, semua umatnya menyembah pada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kalau kalian tidak mau mendengarkan perintah Allah ini, maka kalian akan dihisab dan menyesal. Nah, mengetahui itu, warga kota Mekah, orang Quraisy itu pada gak suka sama Nabi, marah-marah. Ada yang paling vokal namanya Abu Lahab, sampai dia berkata, celakalah engkau Muhammad, untuk ini kan kau ngumpulin kami? Dan turun ayat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab, dan selanjutnya. Intinya di sini ayat untuk melaknat kepada Abu Lahab. Nah, anak-anak, sejak saat itu Muhammad mengikrarkan sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, mengajak umat yang ada di Quraisy itu untuk menyembah kepada Allah, maka kaum Quraisy itu melakukan permusuhan, gak senang sama Muhammad. Muhammad pernah ditawarin untuk diberikan harta yang banyak, tapi Muhammad gak menolak. Muhammad juga pernah ditawarin jabatan yang tinggi, dia juga menolak, lebih memilih jadi orang miskin, orang yang bukan pejabat, tapi dia tetap mengajarkan agama itu. Jadi waktu itu sudah banyak penguasa Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, yang tidak suka sama Nabi. Mereka melakukan negosiasi tadi dengan Nabi, dengan pertimbangan dari Abu Thalib, pamannya tadi. Nah, karena sudah semakin banyak jemaahnya dan banyak pertentangan dari orang-orang Quraisy, Muhammad ngajak warganya itu pergi ke hijrah ke Habsyi di daerah Ethiopia, Afrika ya. Nah, di sana mereka ketemu sama raja yang adil, raja yang baik hati, yang menerima keberadaan Muhammad juga kaumnya. Awalnya hanya 10 orang, terus ada 80 orang lagi yang mengikuti kegiatan hijrah Muhammad ke Habsyi. Cuman ada juga beberapa warga Muhammad pengikutnya yang tidak bisa hijrah, yang sama warga Quraisy itu mereka tuh diboikot. Diboikot itu mereka tidak boleh, tidak diberikan akses makanan, minuman, nggak ada nggak ada kebebasan kemana-mana. Pokoknya diboikot, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar, seperti itu. Itu selama 3 tahun mereka diboikot, sampai akhirnya pemboikotan itu berhenti oleh pemimpin Quraisy sendiri karena merasa kasihan. Nah, mengetahui Mekah sudah tidak memboikot umatnya Nabi berniat pulang lagi ke kota Mekah. Tapi apa yang terjadi anak-anak, ketika itu Muhammad balik ke kota Mekah, nggak lama dari itu pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Dan istrinya juga nggak lama kemudian, 3 hari kemudian meninggal dunia juga. Makanya waktu itu tahun itu dikatakan sebagai tahun kesedihan atau Yaumul Huzn. Baru sampai di Mekah, nggak lama di Mekah, akhirnya setelah Abu Thalib meninggal, kan yang siap menjaga Nabi itu, yang siap mendakingi Nabi, karena dia punya pengawal yang banyak. Setelah meninggalnya Abu Thalib, akhirnya warga Mekah makin berani dengan Muhammad, karena nggak ada lagi melindungi, nggak kayak dulu. Akhirnya Muhammad diolok-olok, diajak lagi, diusir lagi, dan dia
kembali melakukan hijrah ke kota Taif. Itu ada di sekitar ada di bagian selatan atau tenggara kota Mekah, kira-kira 60 kiloan dari kota Mekah. Sampai sana ya benar, tanggapan masyarakat juga sejak sepeninggalan Abu Thalib, Muhammad diejek, dipukuli, disorakin, dilemparin batu. Akhirnya Muhammad diisrokan ke Masjidil Haram. Jadi peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus diangkat ke langit ke-7 untuk menghadap Allah dan mendapat perintah 50 sholat dalam sehari. Tapi Muhammad ketika sampai di langit, dia sebelum turun ke bumi, dia ketemu sama nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Dikatakan, Muhammad, umatmu gak akan mampu sholat 50 kali sehari. Sana naik lagi ke atas, minta keringanan kepada Allah. Naik lagi, kurang jadi 45, jadi 30, jadi 25, akhirnya sampai jadi 5 aja. 5 kali sholat sehari semalam. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Dan akhirnya saat itu Muhammad kembali ke Mekah lagi. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, muncullah harapan baru bagi perkembangan dakwah Islam dengan datangnya jamaah haji yang berasal dari Yathrib atau Madinah. Nah, setelah itulah Islam berkembang sejak ada jamaah haji dari Madinah. Itulah anak-anak materi pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kalian tinggal baca-baca lagi di Google Classroom atau di media yang lain, misalnya ke YouTube yang lain atau di buku, kalian juga bisa baca. Dari pemain cukup, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.